Kebetulan pekerja ini bukan dari Surabaya, tapi dari Pare Kediri, yang dia bekerja di Surabaya. Saya sudah ketemu dua-duanya, ini sudah saya telepon ini, yang pemiliknya. Pemiliknya itu ngomong, ini bukan pegawai saya. Sing pegawai nih ngomong, saya adalah pegawai di tempat perusahaan ini. Bahkan memiliki tanda bukti untuk penerimaan ijazah dipegang oleh perusahaan ini. Nah, perusahaan ini mengakui bahwa tidak mengenal yang namanya pegawai ini dan tidak mengakui bahwa dia pegawainya. Nah, ini akhirnya pro kontra loh. Maksudnya ini ketemunya ya apa? Maka hari ini untuk memastikan iklim investasi di Surabaya, saya akan meminta dan mengajak si ijazahnya ditahan untuk lapor ke polisi. Insya Allah jam 10 nanti akan dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Iki sing salah kudu seleh nang Surabaya. Oh, siang, monggo silakan. Duduk. Monggo. Mas, duduk sini. Monggo. Duduk. Kita ini salah paham. Bukan saya tuh nggak kenal orang kedua di Surabaya. Saya tuh taunya bapak itu kan kadang-kadang saya buka TikTok, saya singgah. Saya sering lihat podcastnya. Lihat ya. Saya yang lihat. Terus saya bilang, kok orang ini kok baik ya, belanya orang-orang. Saya bener-bener nggak menyangka loh. Kalau ditelepon Pak Wawali gitu loh, kita itu nggak nyangka. Nomor 2 nelpon saya. Saya tuh ngomong penipuan itu sama suami. Penipuan ya. Saya tuh noleh sama suami. Cuma mungkin Pak Armuji nanggepinnya di telepon. Kan kita nggak video call ya? Iya, nggak video call. Nggak video call. Jadi saya tuh sering lihat podcastnya Bapak. Waduh, aku kok bangga gitu loh sama Pak Armuji. Jadi bukan saya nggak kenal. Salah Pak. Jadi begini, Bu Diana ya. Bu Diana sama Pak Adianto ya. Ini kan sudah menjadi suatu konsumsi nasional ini. Permintaan maaf itu bukan kepada saya saja, sampaikan kepada warga Surabaya, sampaikan pada seluruh warga Indonesia dengan tulus, ya toh. Jangan karena terpaksa untuk datang ke sini. Di agama saya pun kalau orang sudah mengakui kesalahannya, maka kita juga wajib untuk memaafkan. Pengusaha Jan Wadiana meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atas kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. Diana mengaku akan mencabut laporannya terhadap Armuji. Permintaan maaf itu diucapkan saat keduanya bertemu pertama kali di rumah dinas Wali Kota Surabaya. Diana meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Armuji penipu di sambungan telepon saat sidak. Diana mengatakan bahwa ia menerima telepon dari Armuji saat posisinya berada di perjalanan. Ia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa sang penelpon adalah orang nomor 2 di Surabaya. Terlebih identitas WhatsApp yang digunakan tidak menggunakan nama Armuji. Diana juga berjanji akan mencabut laporannya terhadap Armuji terkait pencemaran nama baik. Kendati demikian, Diana tidak menjelaskan terkait perusahaannya yang dituding menahan ijazah karyawannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berwenang menjelaskan hal itu. Yang melapor ke Polda atas apa Ibu? Kasus laporan ke Polda. Pelanggaran UU ITE. Karena saya nggak melaporkan Pak Armuji sebagai wali kota, saya melaporkan Pak Armuji pribadi. Karena negara kita adalah negara yang menganut asas praduga tak bersalah, dan memang dihimbau oleh kepolisian tidak boleh memasang foto orang tanpa izin. Sedangkan di podcast Pak Armuji itu foto saya dan suami diambil, kemudian saya difitnah habis-habisan, yang katanya gudang narkoba, kemudian saya di dalam nggak mau ditemui, padahal kan dilihat itu di podcastnya kan nggak ada orang. Apakah harus sampai situ? Apakah seorang pimpinan wali kota itu katanya dia kan mediasi? Saya nggak pernah mediasi. Dari sebelumnya belum pernah dihubungi sama sekali. Enggak pernah. Dari pihak kelurahan kecamatan juga belum pernah. Tidak pernah. Dan Pak Armuji alasan katanya Disnaker sudah datang dan saya nggak mau nemuin. Saya kemarin kan menunjukkan bukti saya sudah membalas
karena pada saat itu bisa ke WA ke Pak Andi ya, karena WA ke Pak Andi pribadi saya jawab saya tidak kenal orang itu. Iku lho, anu. Balen. Iku lho dibalik kan lho, balen. Satpame gak lho ta? Gak ada satpam, Pak. Nah, terus Tadi tralisnya itu buka, Pak. Ini sekarang tutup. kono lho, Bang. Ini ada CCTV, Pak. Bosnya itu mantau, Pak. Ini perusahaan apa namanya nih? CV Sentosa Sil, Pak. Halo, saya Wakil Wali Kota Surabaya. Pak Andi ya? Ya, saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong. Loh ya, ini kan ada orangnya di dalam itu. Tolong suruh buka dulu. Ngomong-ngomongan di dalam mana enak. Loh kok aduh, oh di Surabaya, Pak, emang ini, oh daduh. Ada di kantor provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Tolong dibukain dong. Ngomong ini di dalam tuh ada orang ini. Katanya kalau mau masuk dilaporkan polisi. Halo, Bu. Halo ya. Urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya tahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya, Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu matiku itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Hei, kamu ada dulu ya? Suruhan aja dah. Digeletak aja nggak apa-apa. Mokong lu. Itu siapa tadi? Itu Diana, Pak, yang punya. Diana. Yang punya itu Diana dan Andi. Perusahaan apa namanya? CV Sentosa Sil, distributor NOK. Ini adalah perusahaan PT Sentosa Sil CV Sentosa Sil. yang menahan ijazahnya. Siapa Lila, namanya? Handiani. Lila. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan pencemaran nama baik. Hal itu setelah ia melakukan sidak di sebuah pabrik di wilayah Margomulyo, Surabaya. Armuji menjelaskan, peristiwa ini bermula saat ada seorang pegawai yang telah resign dari sebuah perusahaan di wilayah Margomulyo, Surabaya. Namun ia mengaku ijazahnya masih ditahan oleh perusahaan tersebut usai resign. Mendapat laporan itu, Armuji melakukan sidak di perusahaan Margomulyo. Saat tiba di lokasi, perusahaan tersebut dalam keadaan tertutup rapat. Armuji mencoba mengetuk dan memanggil orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, namun tidak ada respon sama sekali. Armuji pun lalu mencoba menelepon pemilik perusahaan tersebut dengan loudspeaker, dimaksudkan agar beberapa pihak mendengar jawabannya. Bu. Halo ya. Urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya tahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya, Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu matiku itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Hei, kamu ada dulu ya? Armuji pun juga merekam telepon tersebut dan diunggah di akun sosial medianya. Dalam percakapan telepon tersebut, Armuji malah dituduh sebagai penipu oleh pemilik perusahaan tersebut. Keesokan harinya, pihak pemilik perusahaan ternyata melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, usai kasus ini viral, pemilik perusahaan, Janwa Diana warga Surabaya, yang melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke polisi meminta maaf karena telah membuat gaduh. Ia mengaku kaget keesokan harinya saat diberitahu oleh anaknya bahwa yang menelpon dirinya adalah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Saya dilaporkan Janwa Diana di Polda. Terima kasih atas laporannya. Saya kalau dipanggil, saya akan hadir dan saya akan jelaskan secara jelas.